Mungkin kalau ada yang belum kenal, saya kenalan sebentar. Karena kalau tidak kenal katanya tidak sayang. Karena saya mau disayang, jadi saya kenalan. Nama saya Joshua Iwan Wahyudi, Bapak Ibu. Ya, banyak orang bingung, Pak, nama kok banyak ya? Ada Joshua, ada Iwan, ada Wahyu, ada Yudi, dipakai semua ya. Nah Bapak Ibu, supaya Anda nggak bingung, karena saya pernah datang satu gereja yang kenalin saya ya, saking belibetnya ya, Joshua Iwan Yahudi gitu saudara. Padahal saya orang Jawa ya. Nah supaya nggak bingung saudara, bilang aja sebut saja nama saya Iwan ya. Iwan artinya inilah pria menawan Bapak Ibu ya. Supaya cepat ingat ya. Saya datang dengan istri dan anak saya. Ini adalah istri dan anak saya Bapak Ibu ya. Anak saya ini ditunggu 14 tahun Bapak Ibu ya. Setelah ganti dokter belasan kali ya, semua cara dicoba gagal. Terus kemudian tahun ke-14 Tuhan kasih mujizat, caranya normal, alami, lahir anak ini Bapak Ibu. Jadi saya kemana-mana pelayanan pasti saya ajak ya, karena ini anak pemberian Tuhan. Tapi sore hari ini saya nggak kesaksian tentang anak saya, kapan-kapan kalau ada waktunya topiknya pas. Sore hari ini saya akan berkhotbah tentang judulnya Inner Peace Bapak Ibu ya. Ketenangan, damai sejahtera yang ada di dalam diri. Kenapa saya ingin sekali menyampaikan topik ini? Karena kita sedang hidup di dunia yang gelisah Bapak Ibu Saudara. Ya, hari-hari ini orang stres makin banyak, orang gelisah akan masa depan, khawatir, bimbang, nanti apa yang akan terjadi, banyak pikiran, tertekan ya, makanya istilah-istilah depresi, anxiety ya kan sekarang marak sekali. Ya, bukannya dari dulu nggak ada orang stres, dulu orang stres juga sudah banyak, tapi sekarang makin banyak dan alasannya makin aneh-aneh Bapak Ibu Saudara. Karena memang kita tinggal di dunia yang semakin menggelisahkan Bapak Ibu. Saya rasa Anda semua banyak yang sudah melihat dan mengalami apa yang sedang terjadi hari-hari ini gitu ya. Kita sulit memprediksi apa yang akan terjadi, yang akan datang. Kita nggak ngerti apa yang terjadi, bisa aja segala sesuatu terjadi dan itu menggelisahkan kita. Tapi bagaimana kita hidup di tengah-tengah dunia yang seperti ini, kita nggak stres, tapi kita punya inner peace, kita punya ketenangan dalam jiwa kita. Sangat penting Bapak Ibu, karena kalau kita tidak bisa menguasai diri, kita tidak bisa punya ketenangan itu, maka tidak butuh sesuatu yang besar untuk mengguncang kita. Hanya kejadian kecil saja kita bisa terguncang, karena kita tidak memiliki ketenangan dalam hati kita. Nah kita akan lihat ada satu ayat yang mungkin sering sekali Anda baca, tapi kita akan coba lihat sekali lagi di Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ini Yesus yang berbicara sendiri, dia berkata begini, marilah kepadaku, datanglah kepadaku. Siapa yang dia undang? Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Hari-hari ini ada banyak orang berbeban berat Bapak Ibu ya, merasakan keletihan, kelelahan dalam jiwanya. Lalu apa yang Tuhan janjikan? Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bagaimana cara Yesus memberi kelegaan kepada kita? Nah bagian berikutnya ini menarik Bapak Ibu. Karena bunyinya begini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi rupanya cara supaya jiwa kita tenang, supaya kita mendapat ketenangan, supaya kita nggak gelisah jiwa kita, rupanya caranya adalah dengan mengambil kuk yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu kuk itu apa? Lembu kalau mau membajak sawah, mereka akan dipasangkan kuk bersama dengan lembu lain yang konon katanya lembu lebih senior gitu ya. Supaya dia jalannya nggak belok ke kanan ke kiri, dia bisa ngikutin arahan. Nah kuk ini adalah perlambang dari apa yang ditaruh ke dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau tidak mau mengambil kuknya Tuhan, maka engkau pasti dipasangkan kuk dunia. Tidak ada pilihan lain selain engkau mengambil kuknya Tuhan, atau engkau mengambil kuknya dunia. Nah yang bikin orang stres, yang bikin kita lelah, yang melelahkan, itu adalah kalau pakai kuk dunia. Makanya kemudian Yesus menawarkan gini, datang padaku, ganti kuknya, jangan pakai kuk dunia. Kalau pakai kuk dunia, kamu stres nanti. Kamu akan lelah jiwamu, kamu gak akan bisa tidur, kamu gak tenang nanti. Kamu harus ganti pakai kuknya Tuhan supaya jiwamu jadi tenang, jadi lega, jadi enak gitu kan. Nah kenapa kuk dunia itu kok melelahkan? Nah mari kita lihat ya, kenapa manusia modern semakin stres. Makin modern makin stres.
Jadi sudah banyak riset para ahli sejak 200 tahun yang lalu loh Bapak Ibu Saudara ya. Bukan sekarang-sekarang ini, sejak 200 tahun yang lalu. Para ahli sudah bilang gini, manusia modern itu stres. Loh, modernnya 200 tahun yang lalu itu kan sebenarnya udah kuno ya di zaman sekarang ya. Tapi di zaman itu saja mereka bilang manusia modern itu stres. Lah sekarang kita makin modern. Makin modern, makin stres. Kenapa kok bisa gitu? Apa sih kuk yang dipasang sama kita? Kok kehidupan manusia modern itu melelahkan sekali? Ini kita lihat. Boleh dimunculkan yang pertama. Manusia modern hari-hari ini instan itu menjadi sesuatu yang normal bahkan kebutuhan. Sudah lihat sekarang semua itu tuntutannya cepat. Ya kan? Makanya kita akan bisa melihat orang itu dituntut, ayo kamu harus segera sukses. Kamu umur sekian, kamu udah punya berapa? Nah, ini yang muda-muda, anak-anak muda. Sudah akan melihat umur 22 tahun sudah punya duit berapa? Waduh, saya lulus kuliah aja umur 24 Bapak Ibu Saudara. Ya, umur 25 baru mulai kerja, nggak jelas. Tapi saya pernah baca postingan di media sosial, orang bilang gini, sebelum umur 25 kamu harus sudah punya 1 miliar. Walah, lah saya dulu umur 25 berapa? Saya belum punya apa-apa. Tapi sekarang tuntutannya seperti itu. Makanya kenapa muncul istilah quarter life crisis. Lah 20-30 tahun lalu mana ada quarter life crisis. Kita mau umur 20 aja biasa-biasa aja. Tapi sekarang kenapa semua anak muda kok jadi tertekan banget? Karena memang ini kuk yang dipasang nih. Umur segini, kamu udah punya apa? Kamu udah bikin apa? Bisnismu apa? Sudah lihat sekarang, kelas akselerasi, umur 18 udah lulus S1, umur 20 sudah lulus S2, umur 22 udah lulus S3, walah lah saya umur 24 baru lulus S1 Bapak Ibu Saudara. Kalau saya hidup di zaman sekarang dengan model kayak begitu, betapa tertekannya saya. Sudah tahu nggak? Sudah bisa lihat nggak? Bagaimana tuntutan untuk segala sesuatu harus cepat, sukses harus cepat, harus jadi orang hebat secepatnya. Itu memberikan kuk kepada kita. Sehingga ketika kita nggak kayak gitu, kita lihat orang-orang lain sudah seperti itu, kita mulai stres. Sudah bagaimana orang-orang di masa lalu bangun bisnis dengan sekarang, beda banget. Kalau sudah tanya generasi-generasi 40-50 tahun yang lalu, cara mereka bikin bisnis. Mereka tuh menganggap bisnis seperti anak Bapak Ibu. Dilahirkan, mereka berjuang pelan-pelan, bangun pelan-pelan. Mereka ngirit-ngirit supaya bisnisnya cepat jadi. Begitu udah jadi, udah kayak anak. Nggak dijual itu bisnisnya. Diwariskan turun-temurun. Itu cara orang dulu membangun bisnis. Betul-betul Bapak Ibu ya. Yang generasinya 40-50 tahun yang lalu tuh. Tapi kalau lihat anak muda sekarang, lihat cara bikin bisnisnya gimana. Ya kan? Punya ide, lalu propose kepada investor, dapat dana besar, bakar duit supaya cepat terkenal, bisnisnya cepat valuasinya tinggi kalau bahasanya sekarang. Lalu begitu udah valuasi tinggi, jual kayak sapi perah. Lalu dia dapat duit jutaan dolar. Wih, umur baru 22 tapi aset sudah jutaan dolar. Diundang ngomong di mana-mana. Apa rahasia sukses kamu? Wah, saya kerja keras, saya kreatif, saya ini, saya ini. Lalu kita nontonin podcast-podcastnya orang-orang ini. Wah, umur 22, wah umur 23, wah umur 20, bisnisnya udah valuasi jutaan dolar. Hebat sekali. Lah saya, Anda jadi tertekan. Saya baru mau buka warung, buka warung, diketawain. Loh, kalau 40-50 tahun yang lalu, ya gitu caranya, buka warung dulu ya. Gerobak bakmi dulu, lama-lama tambah gede, nanti 20 tahun kemudian baru cabangnya ada di mana-mana. Memang begitu kalau zaman dulu. Zaman sekarang, 20 tahun, kelamaan Pak. Jangan kerja keras, kerja cerdas, asik. Kan sekarang gitu kan? Ya, yang pinter ya kan. Makanya generasi sekarang saudara lihat. Baru 3 bulan, nggak bisa nih, ganti lagi. Baru 3 bulan, nggak bisa, ganti lagi. Nggak sabar, maunya cepat. Kelihatan dari mana? Budaya bermedia sosial, saudara lihat. 5 detik scroll, boro-boro 5 detik, 3 detik sekarang. Nggak asik scroll, nggak asik scroll, nggak asik scroll. Makanya baca Alkitab, nggak asik, buang Alkitabnya. Masalahnya Alkitab nggak bisa di scroll ya. Lah kalau Anda baca ayat 1 terus scroll kitab berikutnya kan makin bingung kan Anda?
Makanya kenapa anak muda sekarang mentalnya makin susah tahan. Karena maunya cepet semuanya. Itu kuk dunia yang dipasang sama kita. Kalau kamu nggak cepet, tuh orang udah kayak gitu, tuh orang udah kayak gitu, tuh orang udah pergi ke luar negeri, tuh orang bisnisnya udah gini. Wah Tuhan, aku nggak bisa menunggu terlalu lama. Makanya ini kan banyak anak muda nih, saya lihat nih kebaktian yang sore nih, ya umurnya sesaya semua ini. Ya 17-18 kayak saya semua gitu ya. Cari pacar juga gitu. Baru 3 bulan, nggak asik, ganti lagi. Baru 3 bulan, nggak asik, ganti lagi. Makanya generasi muda sekarang gampang cerai. Nikah baru setahun 2 tahun, kita ribut melulu, ganti. Menikah lagi. Udah kayak scrolling media sosial, saudara. Nggak bisa tahan. Itu kuk dunia yang ditaruh kepada kita. Dituntut cepat semuanya. Kerohanian pengennya cepat. Baru masuk gereja, langsung, Pak Rubin, saya bisa nggak khotbah minggu depan? Loh kamu kan baru datang gereja ini. Saya baru di gereja ini. Tapi sebelumnya saya udah pelayanan banyak Pak. Ya, itu WL yang tadi itu. Alah itu mah jauh. Maunya tuh cepet terus gitu loh Bapak Ibu. Jadi gak punya daya tahan. Itu kuk dunia yang dipasang sama kita. Makanya ketika segala sesuatu gak berjalan seperti yang kita mau. Dan tidak secepat yang kita mau, kita stres. Apalagi orang di kiri kanan udah kelihatannya udah begini, wah apalagi yang muda-muda. Wah itu udah merit. Saya kapan meritnya? Loh emang Tuhan suruh Anda cepat-cepat merit? Coba beri saya ayat Alkitab yang menyatakan gini, makin cepat engkau menikah, makin cepat engkau diberkati. Nggak ada ayatnya. Tapi kenapa Anda kok pengen cepat-cepat? Dunia taruh kuk itu. Siapa yang menaruh kuk itu pada kita, dia punya kendali atas kita. Kalau dunia yang taruh kuk itu, dunia yang kendalikan kita. Saudara, gini loh, bukan soal cepat, soal tepat. Kalau Anda cepat menuju tempat yang salah, secepat itu engkau akan nyungsep juga. Kalau engkau tepat, nggak cepet-cepet, nggak apa-apa, mending daripada udah salah cepet lagi. Cepat juga masuk nerakanya nanti. Nah ini problem dari kuk dunia. Makanya Yesus bilang gini, udah capek belum? Kompetisi, ya ngejar setengah mati, ya udah capek belum? Kalau sudah datang kepadaku ganti kuk. Nah itu dia. Yang kedua coba dimunculkan. Kenapa manusia modern makin stres? Tsunami paparan informasi tanpa batas. Sudah lihat sekarang, hal yang saudara nggak perlu tahu, dikasih tahu. Hal yang saudara belum waktunya tahu, dikasih tahu juga. Makanya Anda stres. Tanya generasi yang sebelumnya, 30-40 tahun yang lalu, nggak ada orang yang tahu tetangga itu kalau liburan kemana, makan apa, pulang jam berapa. Nggak ada yang tahu. Sekarang saudara bisa tahu teman-temanmu liburan kemana, makan apa, pulang jam berapa, ada di rumah atau enggak. Jadi musim holiday itu musim insecure. Kenapa? Kita akan ngeliatin story-story. Wah si ini ke Jepang, wah ini ke Swiss. Terus kita ke Pangandaran. Ya Pangandaran. Apa itu? Nggak level itu. Yang sudah menikah. Say, si ini loh say. 30 hari di Eropa. Waduh menjelajah semua negara-negara Eropa say. Say ini loh say. Dia kemarin habis dari Jepang, ini ke Jepang lagi, ini ke Jepang lagi, kok berkali-kali saya dia ke Jepang. Kita kapan saya ke Jepangnya? Ya kita nonton anime dulu lah ya. Cicipin dulu lah ya, One Piece gitu ya. Lah stres itu. Padahal tadinya kita tuh gak kenapa-kenapa loh saudara. Tadinya kita baik-baik aja. Tapi begitu kita tahu sesuatu yang kita gak perlu tahu sebenarnya, tiba-tiba kita stres. Saya waktu baru punya anak, kan saya punya anaknya umur 40 lebih, ya kan nunggunya 14 tahun. Sebagai orang tua yang baru punya anak, saya tuh pengen jadi parents yang baik. Maka saya ikutin follow akun-akun parenting itu saya followin semua. Wah, lalu kemudian apa yang terjadi? Saya stres. Karena akun ini bilang gini, anak itu jangan dimarahin. Oh gitu ya. Akun berikutnya bilang, anak harus dimarahi kalau salah. Loh, jadi ini yang benar yang mana? Akun ini bilang ini, anak itu biarkan aja berkreasi. Akun yang lain bilang, jangan dibiarkan. Lah, saya stres saudara. Ya.
Anda pernah nggak sih buka Instagram gitu ya? Jangan makan nasi. Waduh, aku baru makan nasi banyak. Jangan mandi pakai sabun. Jangan kol jangan digoreng. Ini jangan gini, ini jangan gini, ini jangan gini. Lama-lama Anda lihat makanan tuh kayak lihat racun semua. Sudah pernah nggak dapat berita yang terlalu banyak? Stres. Sudah bacain berita, si orang tua ini buang anaknya, si anak ini bunuh orang tuanya, ini selingkuh, ini selingkuhannya 3, ini gini, ini gitu, ini gini. Saudara, saya saking banyak baca kayak begitu, lama-lama saya hapus media sosial saya. Terus saya ngomong sama istri saya begini, kita berdoa yuk Tuhan Yesus segera datang yuk. Kok ini dunia makin mengerikan sekali. Sudah nangkep maksud saya enggak? Itu kuk yang ditaruh dalam hidup kita. Stres. Terakhir, yang ketiga, kenapa manusia modern makin stres? Nah ini dia. Pesan-pesan modern sekarang itu apa? Bangun percaya dirimu, kamu itu spesial, kamu itu hebat, kamu itu luar biasa. Jangan minder, ya kamu punya apa posting aja, kamu ngomong aja. Tapi aku bukan siapa-siapa, enggak apa-apa, bikin vlog aja dan sebagainya. Anda diminta untuk bangun percaya diri. Waktu Anda beneran nyemplung ke dunia, semua orang bilang ini, lu siapa? Lu gak penting, ngapain kamu bikin-bikin vlog kayak gitu? Stres kita. Terus lihat bagaimana cara dunia meminta kita untuk membangun percaya diri. Caranya gimana? Mereka bilang gini kan, kamu punya keahlian apa? Kamu jagonya apa? Oh kamu jago nyanyi, suaramu bagus. Latih sampai suaramu hebat, lalu bangun hidupmu di atas itu, wah kamu akan percaya diri. Kelihatannya benar ya Bapak Ibu ya? Kelihatannya bagus ya? Tapi itu mengerikan. Sudah pernah dengar nama Whitney Houston nggak? Seorang penyanyi yang suaranya hebat sekali, bagus sekali. Itu generasi saya itu, tahun-tahun 2000-an. Hebat sekali Whitney Houston. Tahu nggak meninggalnya karena apa? Overdosis obat penenang dan narkoba karena dia sudah stres depresi. Kenapa dia stres depresi? Pita suaranya rusak. Dia hebat sekali nyanyi, suatu kali pita suaranya rusak. Dia udah terlanjur bangun hidupnya di atas suaranya. Percaya dirinya di atas suaranya. Begitu suaranya rusak, hancur juga rasa percaya dirinya. Jangan percaya diri saudara, percaya Tuhan. Sudah tahu lagunya? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya audisi kira-kira masuk gak ya? Saudara, tapi dunia enggak. Koknya gini, bangun percaya dirimu di atas penampilan, di atas kehebatan, jumlah uangmu yang banyak, posisi karirmu, bangun di atas itu. Makanya banyak orang ketika itu lenyap, stres. Jangan percaya diri saudara, percaya Tuhan. Confident itu dalam bahasa aslinya, bahasa Latin, itu artinya gini, percaya sepenuhnya. Tapi gak pernah dikasih tahu sepenuhnya itu sepenuhnya kepada siapa. Kita yang mentranslate sendiri, percaya sepenuhnya kepada diri sendiri. Wah, amsyong lu. Dirimu ini siapa? Hari ini keren, besok belum tentu kok. Loh, hari ini kita kuat, hari ini kita hebat, hari ini kita pinter, cerdas. Suatu kali kecerdasan kita hilang, terus kamu mau bangun di atas dasar apa? Saya beritahu saudara, manusia itu akan berubah dan kodrat manusia declining down. Age is not just a number. Usia itu bukan cuma angka. Kalau usia cuma angka, nggak ada atlet pensiun saudara. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, mau sehebat apapun, nanti dia umur 60, ya nggak main di World Cup saudara. Kenapa? Declining kemampuannya. Manusia itu berubah dan manusia itu declining down hidupnya. Tapi Tuhan tidak pernah berubah, tetap kekal selama-lamanya. Nah itu ketenangan kita. Kalau engkau bangun hidupmu di atas dirimu sendiri, waktu dirimu sendiri declining down, kamu mau andalkan apa lagi? Makanya orang depresi. Dulu aku bangun bisnis hebat loh. Dulu aku mimpin ribuan orang loh. Dulu semua orang kalau aku lewat, hormat. Kok sekarang lemparin aku telur? Gimana ini? Stres dia.
Tapi kalau di dalam Tuhan rasa berhargamu, engkau bangun ketenanganmu di dalam Tuhan, pakai cooknya Tuhan Yesus. Kamu mau hebat, mau nggak hebat, Yesusnya tetap sama, setia pada Anda, mengasihi Anda. Makanya saya suka lagu yang tadi, saudara. Ketenangan kita bukan karena kita hebat. Banyak orang bangun ketenangan di atas apa? Kehebatan dia. Aku hebat, semua orang tunduk sama aku, makanya tenang jiwaku. Sekarang. Nanti kalau orang udah gak tunduk sama engkau, habis ketenanganmu. Tapi kalau ketenanganmu di dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tetap sama, mutlak, tak tergantikan. Makanya engkau tetap bisa tenang, walaupun yang terjadi sudah banyak berubah. Nah itu maksudnya pindah cook Bapak Ibu Saudara. Boleh dimunculkan multimedia yang ayat bagian damai sejahtera aku tinggalkan. Ya, langsung yang ayat damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Pemain keyboard dimanapun Anda berada, tunjukkan pesonamu. Asik. Saudara, kalau pengkhotbah sudah mengundang pemain keyboard maju ke depan, saudara tahu artinya apa? Khotbah hampir selesai. Bilang sama kiri kanannya, tepuk pundaknya, sebentar lagi jangan tidur. 1, 2, 3. Sampai ada suaranya plek itu, sebentar lagi jangan tidur. Ya. Ini ayatnya Bapak Ibu. Sebelum Yesus naik ke surga, kan kita peringati hari kenaikan Yesus ya, berapa minggu yang lalu ya. Sebelum Yesus naik ke surga, dia berjanji begini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Loh, kenapa Yesus kok ninggalin damai sejahtera sebelum dia pergi ke surga? Karena dia tahu hidup di dunia ini banyak yang bikin kita kehilangan damai sejahtera. Apapun bisa terjadi membuat kita gelisah, stres, khawatir, bimbang, cemas akan masa depan. Maka Tuhan tinggalkan damai sejahtera bagi kita. Wow, damai sejahtera ku berikan kepadamu dan, nah ini penting nih, apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Damai sejahtera yang diberikan dunia itu palsu, kenapa? Karena ada efek sampingnya saudara. Saudara pernah nggak sakit perut, lalu saudara minum obat supaya sakit perutnya sembuh, saudara minum, sakit perutnya beneran sembuh, tapi kemudian pusing kepalamu karena efek samping dari obat itu. Nah, saudara pernah nggak lagi infeksi, saudara dikasih antibiotik, begitu saudara minum antibiotik, infeksinya berkurang, tapi mahmu kumat. Itu efek samping dari obat. Itulah damai sejahtera yang disediakan dunia ini. Kelihatannya menenangkan untuk satu area, tapi ada efek sampingnya di area lain, saudara dibikin gelisah. Banyak orang lari kepada narkoba, waktu dia minum narkoba, tenang, dia ketawa-ketawa, dia happy. Selesai itu, masalah tambah banyak, otaknya rusak, badannya rusak, tambah gelisah. Itu efek samping. Punya uang buahnya, tenang saudara ya, pengen beli ini bisa, kalau ada apa-apa bayar orang. Tapi di saat yang sama, stres juga, gimana ngelindungi uang yang banyak ini. Karena kalau orang tahu uangku banyak, aku mulai dikejar-kejar. Orang mau ngambil uangku, orang mau kadalin aku, orang mau tipu aku. Satu sisi membuat tenang, satu sisi menimbulkan kecemasan di area lain. Berselingkuh, kenapa? Karena stres aku sama pasanganku. Aku selingkuh, waktu bersama dengan selingkuhanku, aku tenang. Begitu dia pulang, selingkuhannya lapor sama istrinya. Loh saudara, saya jadi konselor pernikahan tahun 2020 sampai sekarang. Ada kasus suami berselingkuh dengan seorang wanita. Yang bikin ketahuan bukan selingkuh, bukan suaminya kurang pinter nutupin, bukan istrinya pinter menyelidiki. Yang bikin ketahuan apa? Selingkuhannya lapor sendiri sama istrinya. Suamimu tuh selingkuh sama aku, tahu nggak? Udah lu orang cerai aja, duar. Kelihatannya menenangkan apa yang ditawarkan dunia, tapi efek sampingnya membuat engkau kembali kepada kegelisahan. Tapi Yesus bilang, yang kuberikan padamu berbeda. Kenapa? Karena damai sejahtera dari Tuhan, itu pekerjaan Roh Kudus dari dalam. Situasi eksternalnya tidak ada yang berubah, tapi dari dalam engkau mendapatkan ketenangan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Makanya orang Kristen kadang-kadang bisa begini, kok kamu bisa tenang ya? Padahal situasinya masih kayak gini loh. Emang kamu punya backingan siapa? Nggak ada. Kamu udah punya tabungan berapa? Nggak ada. Kok kamu bisa tenang? Nggak tahu. Roh Kudus mengerjakan di dalam. Damai sejahtera dunia menuntut sesuatu harus terjadi di eksternal. Engkau harus punya sesuatu, engkau harus mengenal seseorang, engkau harus melakukan sesuatu. Tapi yang dari Tuhan,
Roh Kudus mengerjakan dari dalam. Makanya di sekitarmu bergejolak, hatimu tetap tenang. Bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu punya sesuatu, tapi karena Roh Kudus mengerjakannya di dalam dirimu. Itu damai sejahtera yang disediakan Tuhan, saudara. Jadi jangan pakai kok dunia, engkau akan stres. Datang kepada Kristus, hei yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada jiwamu. Ayat terakhir, bagian terakhir, slide paling terakhir, tim media yang paling terakhir slide-nya. Ayat favorit orang Kristen kan ayat terakhir ya Bapak Ibu ya. Karena udah gak ada ayat lagi setelah itu ya kan. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Saudara, engkau tidak muda selamanya. Tapi mau engkau muda atau engkau sudah sampai tua, aku tetap dia. Tuhan bilang begitu. Saudara bisa berubah, kemampuanmu bisa menurun. Apa yang dulu pernah engkau miliki menjadi tidak ada sekarang. Tapi Allah akan tetap menjadi Allah bagi engkau. Disitulah kita menjadi tenang. Bukan karena aku punya kemampuan, bukan karena aku punya apa. Tapi karena Tuhanku tetap menjadi Tuhan buat aku selama-lamanya. Saudara, kalau saya pikir-pikir, saya baru punya anak umur 40 lebih. Nanti kalau saya umur 60, anak saya baru umur 20, baru mulai kuliah. Saya sempat stres, saudara. Saya sempat berpikir gini, umur 60 kira-kira saya masih kuat enggak ya? Khotbah 4-5 kali dalam sehari. Saya kerja masih sesanggup apa ya? Sementara anak saya umur 20 baru mau mulai meniti karir hidupnya, membangun hidupnya. Saya kira-kira ada di sana buat dia enggak ya? Saya punya kemampuan enggak ya? Saya masih kuat enggak ya? Kalau anak saya lahir ketika saya umur 20-an, oh ketika dia umur 20 saya masih 40-an, masih kuat. Enggak, anak saya lahir ketika saya umur 40-an. Ketika dia umur 20, saya udah 60 lebih, saudara. Saya sempat gelisah loh, saya sempat stres loh, saudara. Tapi kemudian ayat ini datang dan Tuhan bilang begini, mau kamu umur 40, 50, 60, 70, aku tetap Allah yang sama. Yang memelihara kamu waktu kamu kesulitan dulu, aku juga akan memelihara kamu bersama dengan anak-anakmu. Langsung tenang jiwa saya, saudara. Saya gak bisa prediksi apa yang akan terjadi. Saya ini orangnya pemikir, makanya rambut saya habis, saudara. Satu kali saya berpikir gini, waktu anak saya umur 20, saya masih ada enggak ya? Kalau saya mati muda gimana Tuhan? Wah stres, saya gak bisa tidur gara-gara mikir itu, saudara. Tapi Tuhan langsung bilang begini, mau kamu terjadi apapun dalam hidupmu, aku ini tetap Allah yang berdaulat dan setia sampai kekekalan. Saya langsung tenang, saudara. Karena saya udah lihat sendiri, jungkir balik hidup saya, Tuhan setia, dia pegang hidup saya. Masa jungkir balik anak saya, dia juga gak pegang hidupnya. Makanya sudah, kita lanjutkan sampai akhir, selesai ayat ini. Sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya, dan aku mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bapak Ibu Saudara, ketika kita nanti sudah menjadi tua, Bapak Ibu mungkin ada yang sudah merasakan. Waktu anak kita kecil kita gendong. Tapi waktu dia sudah dewasa, dia belum tentu mau gendong kita. Waktu dia kecil kita tanggung hidupnya. Tapi waktu dia sudah dewasa, dia belum tentu mau nanggung hidup kita. Saudara, tapi Tuhan sudah menggendong dan menanggung hidupmu. Bahkan mau terus melakukannya. Wow, setiap kali saya ingat ini, saya tenang. Saya gak gelisah lagi. Kenapa? Karena hidup saya bukan tergantung saya. Hidup saya tergantung kepada Tuhan yang tidak pernah berubah selama-lamanya. Pikulah kuknya Tuhan, maka engkau akan tenang seumur hidupmu. Dunia bisa bergejolak, tapi Tuhanmu tidak tergoyahkan selama-lamanya. Hatimu akan tetap tenang.